Kalau penerimaan negara, seperti tadi saya sebutkan, tanda-tanda pemulihan perekonomian itu salah satunya juga ditunjukkan, dengan pulihnya, dinamika, penerimaan negara. Tadi saya sudah sebutkan bahwa, di akhir bulan lalu dan ini datanya kita lanjutkan nanti untuk, bulan, bulan Juni juga masih melanjutkan perbaikan. Untuk di akhir bulan lalu, bulan Mei, pendapatan negara itu tumbuh positif 9,3% year on year. Penerimaan pajaknya tadi saya sebutkan 3,4%. Ingat bulan lalu, bulan April, akhir April ini masih minus 0,5% untuk penerimaan pajaknya, tapi di bulan Mei-nya ini sudah positif 3,4%. Dan tren ini, momentum ini masih terlihat di data-data yang kita lihat dari secara mingguan. Akan tetapi memang itu tadi risiko yang kita hadapi ini jelas sudah di depan mata, sehingga kita memang harus tetap walaupun kita melihat pemulihan ekonominya sudah cukup kuat, kita mengantisipasi bahwa pemulihan ekonomi ini mungkin akan sedikit terkoreksi, tergantung nanti kita seefektif apa dalam mengelola kondisi pandeminya, menurunkan kasus hariannya. Tentunya itu nanti akan langsung berdampak kepada aktivitas ekonomi masyarakat, konsumsinya, investasinya, perdagangannya, produksi di pabriknya, sehingga itu akan menentukan juga pemulihan ekonomi dan juga penerimaan negara. Baik, apakah koreksi ini akan juga berdampak pada hasil pertumbuhan ekonomi di kuartal 2 tahun ini? Karena pemerintah kan ini sudah memberikan optimisme yang luar biasa begitu untuk kuartal 2 ini dan mungkin juga publik sudah sangat berharap sekali. Pemulihan ekonomi tetap kuat, kita melihat untuk kuartal 2 ini memang masih cukup aman. Tetapi kan kita melihat untuk pertumbuhan ekonomi bukan hanya satu kuartal saja. Untuk keseluruhan tahun kita menarget di range 4,5 sampai 5,3%. Nah, tetapi kalau untuk di kuartal kedua, range yang kita punya 7,1 sampai 8,3%. Kita lihat dari data terakhir dalam konteks dampak dari pandemi ini terhadap pertumbuhan ekonomi, mengingat eskalasi kasus ini terjadinya di akhir dari bulan Juni, mungkin untuk kuartal kedua tidak akan terlalu besar dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi kita. Akan tetapi tetap kita lihat ini kan pertumbuhan ekonomi yang dari satu kuartal ke kuartal berikutnya, dari satu tahun ke tahun berikutnya. Jadi kita juga harus mengantisipasi apa yang akan terjadi di kuartal ketiga, kuartal keempat dan seterusnya. Jadi memang tidak ada pilihan, kondisi pandeminya harus dibenerin dulu. Inilah yang kita harapkan bersama tentunya, kerjasama dari semua pihak. Tidak mungkin hanya pemerintah saja. Pemerintah harus kerja keras, tapi dalam waktu yang bersamaan juga masyarakat ini harus juga benar-benar bisa bekerja sama dengan pihak yang ada di lapangan, menjaga disiplin kita, protokol kesehatan kita benar-benar serius kita lakukan, memakai masker kemanapun kita pergi kalau perlu, lalu kita jaga jarak kalau kita lagi dengan orang lain, lalu kita selalu mencuci tangan. Ini selalu kita ulang-ulang, tapi memang ini adalah yang paling penting partisipasi dari masyarakat yang kelihatannya kecil, tapi ini benar-benar sangat-sangat krusial bagi masyarakat kita bisa melakukan ini semua bersama-sama. Baik, Mas Febrio, lonjakan ini kan memang bukan yang pertama begitu. Sebelum-sebelumnya juga sudah terjadi yang tiba-tiba lonjakan kembali tinggi begitu. Kalau berkaca pada pengalaman-pengalaman sebelumnya, ini seharusnya antisipasi seperti apa yang sudah disiapkan pemerintah dari sekarang? Kalau dari sisi fiskal, sebenarnya cukup menarik kalau kita lihat apa yang terjadi di kuartal pertama. Kuartal pertama itu pemulihan ekonominya juga cukup besar momentumnya dibandingkan dengan kuartal keempat dan kuartal ketiga tahun lalu. Sehingga pemulihan ekonomi yang sedang berjalan itu memang terkoreksi oleh tingginya kasus di bulan Januari dan Februari. Dan intervensi yang dilakukan pemerintah yang berhasil menurunkan kasusnya itu ke sekitar 5 ribuan dalam beberapa bulan, sekitar bulan Maret itu sudah turun ke 5 ribuan, itu memang mengurangi mobilitas masyarakat lagi dan itu mengurangi sentimen positif dari masyarakat, dari pelaku bisnis untuk melakukan aktivitas ekonomi untuk pertumbuhan ekonominya. Untuk informasi lebih lengkap dan berita terkait, jangan lupa untuk klik link di deskripsi. Dan jangan lupa juga untuk unduh aplikasi CNBC Indonesia di Google Play Store dan App Store. Dan yang terakhir, jangan lupa untuk subscribe ya.